2. Proses regulasi emosi. Proses regulasi emosi terdiri dari 2 fase utama. Antisipasi emosi, preemptive regulation. Proses ini terjadi sebelum emosi benar-benar muncul. Individu menggunakan strategi untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan situasi yang dapat memicu emosi yang tidak diinginkan. Regulasi setelah emosi terjadi, post-emptive regulation. Setelah emosi muncul, individu menggunakan strategi untuk mengelola atau berdampak negatif. 3. Strategi regulasi emosi. Berbagai strategi digunakan oleh individu untuk mengatur emosi mereka. Beberapa strategi ini dapat bersifat adaptif, membantu individu mengatasi perasaan dengan cara yang sehat, atau maladaptif, menyebabkan lebih banyak masalah dalam jangka panjang. Strategi adaptif. 3. Reframing atau cognitive reappraisal. Ini adalah strategi di mana individu mengubah cara mereka memandang situasi yang memicu emosi, misalnya melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar daripada sebagai bencana kognitif. Reappraisal terbukti efektif dalam mengurangi emosi negatif dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. 4. Mindfulness. Mindfulness melibatkan kesadaran penuh terhadap pengalaman emosional saat ini, membantu individu untuk menerima emosi mereka tanpa berusaha menekannya atau mengabaikannya. 5. Ekspresi emosi yang sehat. Menyampaikan perasaan dengan cara yang konstruktif, misalnya melalui komunikasi terbuka dan jujur dalam hubungan sosial. B. Strategi maladaptif. Penghindaran avoidance. Penghindaran terjadi ketika seseorang berusaha untuk menghindari situasi atau perasaan yang memicu emosi negatif, meskipun ini dapat memberikan kelegaan sementara. Penghindaran tidak mengatasi masalah dan bisa memperburuk perasaan dan jangka panjang. Penyalahgunaan substansi. Menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk menekan perasaan atau melarikan diri sendiri emosi yang tidak diinginkan merupakan strategi regulasi emosi yang maladaptif. Rumination adalah berlarut-larut dalam memikirkan perasaan atau kejadian negatif yang menimbulkan emosi yang dapat memperburuk stres dan kecemasan. 4. Yaitu faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam mengatur emosinya. Usia anak-anak cenderung kurang mampu mengatur emosi mereka dibandingkan orang dewasa, namun sering bertambahnya usia dan pengalaman individu pelajar untuk menggunakan strategi yang lebih efektif dalam mengelola emosi mereka. Kecerdasan emosional intelijensia. Individu dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih efektif dalam mengenali, memahami, dan mengatur emosi mereka serta emosi orang lain. Lingkungan sosial. Dukungan sosial dan pola asuh yang diterima sejak kecil memainkan peran penting dan mengembangkan peningkatan kemampuan anak untuk mengelola perasaan mereka dengan lebih baik. Kesehatan mental. Individu yang mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur emosi mereka. Gangguan mental ini sering kali mengarah pada strategi regulasi emosi yang maladaptif. 5. Regulasi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Regulasi emosi memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan. Relasi sosial. Kemampuan untuk mengatur emosi secara efektif membantu individu untuk berkomunikasi lebih baik,
menjaga hubungan sosial yang sehat, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kesehatan mental, regulasi emosi yang baik dapat mengurangi resiko gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi. Penyalahgunaan emosi yang buruk dapat memperburuk stres dan menyebabkan gangguan mental. Kinerja dalam kemampuan untuk mengatur emosi yang berpengaruh pada kinerja dalam pekerjaan atau sekolah. Emosi yang tidak terkendali dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang rasional. 6. Pentingnya pelatihan regulasi emosi. Pelatihan regulasi emosi sangat penting dalam konteks pendidikan dan kesehatan mental. Beberapa program pelatihan seperti pelatihan kecerdasan emosional dan mindfulness dapat membantu individu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pengelolaan emosi. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat untuk kesejahteraan individu, tetapi juga dapat meningkatkan efektif dalam hubungan interpersonal dan di tempat kerja. Kesimpulan, dalam psikologis, memori, intelijensi, dan emosi adalah 3 konsep fundamental yang saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam berbentuk perilaku serta pengalaman manusia. Meskipun ketiganya adalah aspek yang berbeda dari fungsi kognitif dan afektif, mereka saling terkait dan mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memori dalam psikologis. Memori adalah proses kognitif yang memungkinkan individu untuk menyimpan, mengingat, dan mengakses informasi yang telah dipelajari atau dialami. 2. Intelijensi dalam psikologis. Intelijensi adalah kemampuan mental yang melibatkan pemahaman, penalaran, pemecahan masalah, dan belajar dari pengalaman. 3. Emosi dalam psikologis. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis terhadap pengalaman yang melibatkan perasaan, respon tubuh, dan ekspresi perilaku.